Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Izinkan saya memaparkan persentase tentang Rencana Tindak Lanjut atau RTL Program Kegiatan Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang atau Margala di UPT SPF SDN 107.393 SM Diski. Latar belakang program kegiatan. Dalam era digital, permainan tradisional semakin terpinggirkan dan kurang diminati oleh anak-anak. Padahal, permainan tradisional memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan keterampilan motorik, kerjasama, dan kreativitas. Selain itu, permainan tradisional juga mengandung nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan. Program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala, ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional di kalangan peserta didik, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk aktif berpartisipasi dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kegiatan ini. Peserta didik akan diajak untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang permainan tradisional. Suara mereka akan didengar dan dipertimbangkan dalam pemilihan permainan yang akan dimainkan. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih permainan yang ingin mereka mainkan, memodifikasi aturan permainan, atau bahkan menciptakan permainan baru. Peserta didik akan terlibat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini akan membuat mereka merasa memiliki program ini dan bertanggung jawab atas keberhasilannya. Karakteristik Sekolah UPT SPF SDN 107.393 SM. Diski berada di ujung perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai dengan jumlah siswa 225 orang yang mayoritas siswanya dari kalangan perekonomian keluarganya dari golongan menengah ke bawah yang terletak di Jalan Pendidikan, Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Komunitas belajar di sekolah kami bernama Komunitas Belajar SDN 107.393 SM. Diski, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang beranggotakan 11 guru dari berbagai disiplin ilmu, yang kesemuanya tergabung dalam satu komunitas belajar yang berfokus untuk menunjang pembelajaran di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan berpusat kepada peserta didik. UPT SPF SDN 107.393 SM. Diski memiliki beberapa aset yang dapat mendukung program ini, seperti aset manusia, kepala sekolah guru yang rata-rata sudah bersertifikasi, 2 guru penggerak, staf pegawai yang mumpuni. Aset sosial, komite dan kepercayaan masyarakat. Aset lingkungan, air bersih dan udara yang segar. Aset fisik, lapangan sekolah yang luas. Aset finansial, dana BOS. Aset politik, koordinasi berbagai pihak, termasuk pemerintah desa. Aset agama dan budaya, heterogen dan menjunjung tinggi nilai toleransi antar warga sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan siswa, kami menemukan bahwa kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan, masih banyak siswa yang sudah lupa atau tidak mengenal permainan tradisional, kurangnya fasilitas dan peralatan untuk bermain permainan tradisional, kurangnya waktu luang bagi siswa untuk bermain karena banyaknya tugas sekolah. Minat siswa terhadap program ini cukup tinggi, terutama karena mereka merasa bosan dengan permainan yang monoton dan ingin mencoba hal-hal baru. Selain itu, orang tua siswa juga mendukung program ini karena mereka menyadari pentingnya melestarikan budaya dan meningkatkan aktivitas fisik anak-anak mereka. Tujuan program. Visi Guru Jok. Sebagai seorang guru jok, saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik dan layak mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna, di mana peserta didik dapat belajar sambil bermain dan mengembangkan seluruh potensinya. Peserta didik akan didorong untuk berbagi ide, pendapat, dan pengalaman mereka terkait permainan tradisional. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih jenis permainan yang ingin mereka mainkan, menentukan aturan main, dan membentuk tim. Peserta didik akan terlibat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mereka juga akan bertanggung jawab atas keberhasilan timnya. Program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala, bertujuan untuk 1. Membudayakan gerak, memupuk kebiasaan hidup aktif dan sehat pada peserta didik melalui permainan tradisional yang menyenangkan dan menantang. 2. Meningkatkan keterampilan sosial, membentuk karakter peserta didik yang positif seperti kerjasama, sportivitas,
toleransi, dan kepemimpinan melalui interaksi sosial dalam permainan. 3. Melestarikan budaya bangsa, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa melalui pelestarian dan pengembangan permainan tradisional. 4. Memberdayakan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga mereka memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program. 5. Membangun komunitas belajar, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif, di mana semua anggota komunitas, siswa, guru, orang tua, dapat saling belajar dan berkembang. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan program, Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala. 1. Membudayakan gerak. Capaian, pada akhir program, 80% peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 manfaat bermain permainan tradisional Hadang, Margala, bagi kesehatan. Indikator. Peserta didik aktif berpartisipasi dalam minimal 2 sesi permainan tradisional Hadang, Margala, dalam seminggu. Peserta didik menunjukkan peningkatan stamina dan kekuatan fisik. Langkah-langkah. Melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah bermain. Memilih permainan tradisional yang melibatkan berbagai gerakan fisik, misalnya jalan, lari, dan melompat. Mengadakan lomba atau kompetisi mini untuk meningkatkan motivasi. Keterlibatan peserta didik, siswa dapat memberikan masukan tentang jenis permainan yang mereka ingin mainkan, dan tingkat kesulitan yang mereka inginkan. Mereka juga dapat membantu dalam menyiapkan peralatan permainan. 2. Meningkatkan keterampilan sosial. Capaian, pada akhir program, 75% peserta didik dapat bekerja sama dalam tim dengan baik, dan menunjukkan sikap sportif. Indikator. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas kelompok dalam permainan yang membutuhkan kerjasama. Peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Langkah-langkah. Membentuk kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Memberikan tugas kelompok yang membutuhkan kerjasama. Mengajarkan nilai-nilai sportivitas melalui diskusi dan contoh konkret. Keterlibatan peserta didik, siswa dapat memilih anggota tim mereka sendiri dan berdiskusi untuk menentukan strategi permainan. 3. Melestarikan budaya bangsa. Capaian, pada akhir program, 90% peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 permainan tradisional yang berasal dari daerahnya. Indikator. Peserta didik dapat menjelaskan sejarah dan makna dari permainan tradisional yang mereka mainkan. Peserta didik dapat mengajarkan permainan tradisional kepada teman atau keluarga. Langkah-langkah. Mengundang narasumber yang ahli dalam permainan tradisional. Membuat dokumentasi video atau poster tentang permainan tradisional. Mengadakan lomba membuat permainan tradisional dari bahan bekas. Keterlibatan peserta didik, siswa dapat melakukan riset tentang permainan tradisional di daerahnya, dan mempresentasikan hasil temuan mereka. 4. Memberdayakan peserta didik. Capaian, pada akhir program, 80% peserta didik merasa memiliki program ini, dan berperan aktif dalam setiap kegiatan. Indikator. Peserta didik memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan program. Peserta didik berani mengambil inisiatif dalam memimpin permainan. Langkah-langkah. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Mengadakan rapat kelas untuk membahas perkembangan program. Menunjuk siswa sebagai ketua kelompok atau pemimpin permainan. Keterlibatan peserta didik, siswa dapat terlibat dalam semua aspek program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. 5. Membangun komunitas belajar. Capaian, terbentuknya komunitas belajar yang positif dan inklusif di mana semua anggota saling mendukung dan menghargai. Langkah-langkahnya, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan program. Mengundang tokoh masyarakat untuk berbagi pengalaman tentang permainan tradisional. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. 1. Skala program dan target populasi. Skala, program ini akan dilaksanakan sebagai kegiatan kokurikuler di sekolah.
Target populasi, seluruh siswa kelas 6 di UPT SPF SDN 107.393 SM. Diski. Jumlah peserta diperkirakan sekitar 38 siswa. 2. Pengaturan program. Waktu pelaksanaan, program akan dilaksanakan selama 1 minggu dengan pertemuan 1 kali sehari selama durasi pertemuan 5 jam. Tempat pelaksanaan. Lapangan sekolah, untuk permainan yang membutuhkan ruang yang luas. Ruang kelas, untuk kegiatan diskusi, pembuatan alat peraga, atau permainan dalam ruangan. Aula sekolah, untuk acara-acara khusus seperti festival permainan tradisional. Jadwal pelaksanaan akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan sekolah lainnya dan ketersediaan fasilitas. 3. Anggota komunitas belajar. Guru PJOK, sebagai fasilitator utama, Guru PJOK akan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Siswa, sebagai peserta aktif, siswa akan terlibat dalam semua kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Orang tua, sebagai pendukung, orang tua dapat memberikan dukungan moral dan materi, serta ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan. Komite sekolah, memberikan dukungan finansial dan fasilitas. Guru lain, dapat memberikan masukan dan bantuan dalam berbagai aspek program, misalnya guru seni untuk membuat poster atau guru bahasa Indonesia untuk membuat cerita tentang permainan tradisional, atau dapat mengajarkan siswa sebagai presenter olahraga yang dapat menceritakan jalannya suatu permainan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu juga sebaliknya guru bahasa Inggris dapat mengajarkan siswa sebagai presenter berbahasa Inggris yang baik dan benar. Maupun guru-guru bidang studi lainnya. 4. Kolaborasi dengan komunitas luar sekolah. Tokoh masyarakat, mengundang tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang permainan tradisional untuk berbagi cerita dan pengalaman. Sekolah lain, berkolaborasi dengan sekolah lain untuk mengadakan kegiatan bersama, seperti festival permainan tradisional. 5. Struktur kegiatan mingguan. Hari 1, pengenalan program, diskusi tentang permainan tradisional, dan pemilihan jenis permainan. Hari 2-3, pembelajaran teknik permainan, latihan, dan pertandingan. Hari 4, evaluasi program dan pembuatan laporan. Hari 5, kegiatan serupa dengan variasi permainan. Hari 6, festival permainan tradisional. 6. Penggunaan aset. Lapangan sekolah digunakan untuk permainan yang membutuhkan ruang yang luas, atau membuat lapangan untuk permainan. Ruang kelas digunakan untuk diskusi kelompok, membuat poster, atau bermain permainan yang tidak membutuhkan banyak ruang. Keterampilan guru PJOK dapat menggunakan kemampuannya dalam merancang kegiatan yang menyenangkan dan menantang. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam komunitas belajar, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta didik. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. SDN 107.393 SM. Diski memiliki berbagai sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan program ini. Sumber daya tersebut antara lain. 1. Sumber daya manusia. Guru PJOK yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang olahraga dan pendidikan jasmani. Siswa yang memiliki potensi dan semangat untuk belajar dan bermain. Orang tua siswa yang mendukung kegiatan sekolah. Kepala sekolah, guru dan staf pegawai sekolah lainnya yang dapat memberikan bantuan teknis. 2. Sumber daya fisik. Lapangan sekolah yang luas dan dapat digunakan untuk berbagai jenis permainan. Ruang kelas yang dilengkapi dengan fasilitas seperti papan tulis, spidol, dan proyektor. Alat olahraga yang dapat digunakan untuk modifikasi permainan tradisional. 3. Sumber daya keuangan. Anggaran sekolah yang dapat dialokasikan untuk pengadaan alat peraga atau hadiah. Sumbangan dari orang tua atau komunitas. Implementasi asset-based thinking. Untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, kita dapat menerapkan pendekatan asset-based thinking. Artinya,
kita fokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki sekolah, bukan pada kekurangannya. Berikut adalah implementasi asset-based thinking dalam program ini. Melibatkan siswa, mengikut sertakan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan program sejak awal. Siswa dapat memberikan ide-ide kreatif untuk permainan, membantu membuat alat peraga, dan menjadi pemimpin kelompok. Memanfaatkan keterampilan guru, memberikan kesempatan kepada guru lain untuk berbagi keahliannya. Misalnya, guru seni dapat membantu membuat poster atau dekorasi, sedangkan guru bahasa Indonesia dapat membantu membuat cerita tentang permainan tradisional. Mengoptimalkan fasilitas sekolah, menggunakan lapangan sekolah secara fleksibel untuk berbagai jenis permainan. Ruang kelas dapat didekorasi dengan tema permainan tradisional untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Membangun kemitraan, membangun kerjasama dengan komunitas sekitar, seperti tokoh masyarakat, lembaga kebudayaan, atau sekolah lain. Menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti video, audio, atau presentasi untuk memperkaya materi pembelajaran. Penerapan. Guru Pyok. Selain mengajar teknik permainan, Guru Pyok juga dapat menjadi fasilitator diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Siswa dapat membuat kelompok kecil untuk mendiskusikan dan memilih jenis permainan yang ingin mereka mainkan. Mereka juga dapat membuat poster atau video pendek tentang permainan tradisional. Orang tua dapat membantu dalam pembuatan alat peraga atau menyediakan makanan ringan untuk acara-acara khusus. Dengan menerapkan asset-based thinking, kita dapat menciptakan program yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Selain itu, kita juga dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara seluruh anggota komunitas sekolah. Rencana evaluasi program, Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala. Evaluasi program ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mendapatkan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan, baik selama pelaksanaan program maupun setelah program selesai. 1. Subjek evaluasi. Peserta didik. Sebagai subjek utama, siswa akan menjadi fokus utama dalam pengumpulan data untuk mengetahui tingkat keterlibatan, pemahaman, dan perubahan perilaku mereka. Guru Pyok. Sebagai fasilitator, Guru Pyok akan memberikan masukan mengenai kendala dan keberhasilan dalam pelaksanaan program. Orang tua siswa. Sebagai pendukung, orang tua akan memberikan umpan balik mengenai dampak program terhadap anak-anak mereka. Guru dan staf pegawai sekolah lainnya. Sebagai anggota komunitas belajar, staf sekolah lainnya dapat memberikan masukan dari perspektif mereka. 2. Alat pengumpulan data. Angket kuesioner. Untuk peserta didik, pertanyaan akan mencakup tingkat kesenangan, pemahaman tentang permainan tradisional, perubahan perilaku, dan saran untuk perbaikan program. Untuk guru, orang tua, dan staf, pertanyaan akan fokus pada keberhasilan program dalam mencapai tujuan, kendala yang dihadapi, dan saran untuk perbaikan. Observasi. Melakukan observasi langsung terhadap partisipasi siswa dalam permainan, interaksi sosial, dan perubahan perilaku. Membuat catatan lapangan untuk mendokumentasikan hasil observasi. Wawancara mendalam. Dilakukan dengan beberapa siswa, guru, dan orang tua secara acak untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman mereka dalam program. Dokumentasi. Mengumpulkan foto, video, dan catatan kegiatan selama pelaksanaan program. 3. Prosedur pengumpulan data. Sebelum program, melakukan survei awal untuk mengetahui pengetahuan dan minat siswa terhadap permainan tradisional. Selama program, melakukan observasi secara berkala, mengumpulkan data dari angket yang diisi oleh siswa, guru, dan orang tua, serta melakukan wawancara mendalam. Setelah program, melakukan survei akhir untuk mengukur perubahan yang terjadi pada peserta didik, serta mengumpulkan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. 4. Analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif akan digunakan untuk memahami makna di balik data, sedangkan analisis kuantitatif akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. 5. Jadwal evaluasi. Evaluasi awal, sebelum program dimulai. Evaluasi proses, selama program berlangsung, setiap akhir minggu. Evaluasi akhir, setelah program selesai. 6. Pemilihan sampel.
Peserta didik, semua peserta didik akan diajak untuk mengisi angket. Untuk wawancara mendalam, akan dipilih beberapa siswa secara acak dari setiap kelas. Guru, semua guru yang terlibat dalam program akan diminta untuk mengisi angket. Orang tua dari siswa yang mengikuti program akan diminta untuk mengisi angket. Staf sekolah, semua staf sekolah yang terlibat dalam program akan diminta untuk mengisi angket. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, kita dapat mengetahui sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya dan apa saja yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan program yang lebih baik. Kemungkinan tantangan dan solusi implementasi program. 1. Memahami tantangan. Implementasi program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala, tentu akan menemui berbagai tantangan. Beberapa kemungkinan tantangan yang dapat dihadapi antara lain. Minat siswa terhadap permainan tradisional mungkin tidak konsisten sepanjang program. Kurangnya variasi permainan, pilihan permainan tradisional yang terbatas dapat membuat siswa cepat bosan. Keterbatasan waktu, jadwal kegiatan sekolah yang padat dapat membatasi waktu pelaksanaan program. Perbedaan kemampuan fisik, tidak semua siswa memiliki kemampuan fisik yang sama, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam permainan. Kurangnya dukungan dari orang tua, beberapa orang tua mungkin kurang mendukung program ini atau memiliki pandangan yang berbeda tentang permainan tradisional. 2. Rencana solusi dan pengambilan keputusan. Membuat program lebih menarik. Solusi, mengadakan variasi permainan setiap pertemuan, melibatkan siswa dalam pemilihan permainan, dan menggabungkan permainan tradisional dengan elemen modern, misalnya, permainan tradisional dengan musik kekinian. Pengambilan keputusan, melibatkan siswa dalam diskusi untuk menentukan jenis permainan yang ingin mereka mainkan. Guru dapat memfasilitasi diskusi dan memberikan alternatif pilihan. Menyesuaikan program. Solusi, membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan kemampuan fisik dan minat. Menyediakan variasi permainan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. Pengambilan keputusan, melakukan observasi awal untuk mengetahui kemampuan fisik dan minat siswa. Guru dapat berkonsultasi dengan rekan sejawat atau ahli dalam bidang pengembangan anak untuk mendapatkan saran. Meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Solusi, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program dan manfaatnya. Meminta orang tua untuk terlibat dalam kegiatan program, misalnya sebagai pendamping atau sukarelawan. Pengambilan keputusan, membentuk kelompok kerja yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua untuk merencanakan kegiatan yang melibatkan orang tua. 3. Menggerakkan komunitas belajar. Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari dalam modul 3. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain. Membangun kesepakatan bersama, melakukan diskusi dengan semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan mengenai tujuan, strategi, dan evaluasi program. Memberdayakan peserta, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Membangun jaringan kerjasama, membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak yang dapat mendukung program ini. Mempelajari dari pengalaman, menganalisis hasil evaluasi untuk memperbaiki program di masa mendatang. Dengan menerapkan pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif, diharapkan tantangan-tantangan yang muncul dapat diatasi dengan baik dan program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala, dapat berjalan dengan sukses. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita mengadakan pertemuan dalam komunitas belajar kita, komunitas belajar di SDN 107393 SDN. Izinkan saya kebetulan mendapatkan tugas untuk penyelesaian akhir pendidikan latihan di pengembangan kompetensi guru PKG PCOK
tahun 2024 Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut RTL program kegiatan yang berjudul Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang atau Margala. Nanti ini proyeknya nanti tembusannya bisa larinya ke proyek P5 sinkron dengan bidang studi yang lainnya. Jadi izinkan saya memaparkan rencana tindak lanjut RTL program kegiatan saya yang berjudul Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang atau Margala. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Izinkan saya memaparkan persentase tentang rencana tindak lanjut atau RTL program kegiatan Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang atau Margala di UPT SPF SDN 107.393 SM Diski. Latar belakang program kegiatan. Dalam era digital, permainan tradisional semakin terpinggirkan dan kurang diminati oleh anak-anak. Padahal, permainan tradisional memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan keterampilan motorik, kerjasama, dan kreativitas. Selain itu, permainan tradisional juga mengandung nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan. Program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala, ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional di kalangan peserta didik, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk aktif berpartisipasi dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kegiatan ini. Peserta didik akan diajak untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang permainan tradisional. Suara mereka akan didengar dan dipertimbangkan dalam pemilihan permainan yang akan dimainkan. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih permainan yang ingin mereka mainkan, memodifikasi aturan permainan, atau bahkan menciptakan permainan baru. Peserta didik akan terlibat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini akan membuat mereka merasa memiliki program ini dan bertanggung jawab atas keberhasilannya. Karakteristik sekolah UPT SPF SDN 107.393 SM. Diski berada di ujung perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai dengan jumlah siswa 225 orang yang mayoritas siswanya dari kalangan perekonomian keluarganya dari golongan menengah ke bawah yang terletak di Jalan Pendidikan, Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Komunitas belajar di sekolah kami bernama Komunitas Belajar SDN 107.393 SM. Diski, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang beranggotakan 11 guru dari berbagai disiplin ilmu, yang kesemuanya tergabung dalam satu komunitas belajar yang berfokus untuk menunjang pembelajaran di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan berpusat kepada peserta didik. UPT SPF SDN 107.393 SM. Diski memiliki beberapa aset yang dapat mendukung program ini, seperti aset manusia, kepala sekolah guru yang rata-rata sudah bersertifikasi, 2 guru penggerak, staf pegawai yang mumpuni. Aset sosial, komite dan kepercayaan masyarakat. Aset lingkungan, air bersih dan udara yang segar. Aset fisik, lapangan sekolah yang luas. Aset finansial, dana BOS. Aset politik, koordinasi berbagai pihak, termasuk pemerintah desa. Aset agama dan budaya, heterogen dan menjunjung tinggi nilai toleransi antar warga sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan siswa, kami menemukan bahwa kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan, masih banyak siswa yang sudah lupa atau tidak mengenal permainan tradisional, kurangnya fasilitas dan peralatan untuk bermain permainan tradisional, kurangnya waktu luang bagi siswa untuk bermain karena banyaknya tugas sekolah. Minat siswa terhadap program ini cukup tinggi, terutama karena mereka merasa bosan dengan permainan yang monoton dan ingin mencoba hal-hal baru. Selain itu, orang tua siswa juga mendukung program ini karena mereka menyadari pentingnya melestarikan budaya dan meningkatkan aktivitas fisik anak-anak mereka. Tujuan program. Visi Guru Job. Sebagai seorang guru job, saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik dan layak mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna, di mana peserta didik dapat belajar sambil bermain dan mengembangkan seluruh potensinya. Peserta didik akan didorong untuk berbagi ide, pendapat, dan pengalaman mereka terkait permainan tradisional.
Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih jenis permainan yang ingin mereka mainkan, menentukan aturan main, dan membentuk tim. Peserta didik akan terlibat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mereka juga akan bertanggung jawab atas keberhasilan timnya. Program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala, bertujuan untuk 1. Membudayakan gerak, memupuk kebiasaan hidup aktif dan sehat pada peserta didik melalui permainan tradisional yang menyenangkan dan menantang. 2. Meningkatkan keterampilan sosial, membentuk karakter peserta didik yang positif seperti kerjasama, sportivitas, toleransi, dan kepemimpinan melalui interaksi sosial dalam permainan. 3. Melestarikan budaya bangsa, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa melalui pelestarian dan pengembangan permainan tradisional. 4. Memberdayakan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga mereka memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program. 5. Membangun komunitas belajar, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif, di mana semua anggota komunitas, siswa, guru, orang tua, dapat saling belajar dan berkembang. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala. 1. Membudayakan gerak. Capaian, pada akhir program, 80% peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 manfaat bermain permainan tradisional Hadang, Margala, bagi kesehatan. Indikator. Peserta didik aktif berpartisipasi dalam minimal 2 sesi permainan tradisional Hadang, Margala, dalam seminggu. Peserta didik menunjukkan peningkatan stamina dan kekuatan fisik. Langkah-langkah. Melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah bermain. Yang lebih sering orang dengan Memilih permainan tradisional yang melibatkan berbagai gerakan fisik, misalnya jalan, lari, dan lompat. Mengadakan lomba atau kompetisi mini untuk meningkatkan motivasi. Keterlibatan peserta didik, siswa dapat memberikan masukan tentang jenis permainan yang mereka ingin mainkan dan tingkat kesulitan yang mereka inginkan. Mereka juga dapat membantu dalam menyiapkan peralatan permainan. 2. Meningkatkan keterampilan sosial. Capaian, pada akhir program, 75% peserta didik dapat bekerja sama dalam tim dengan baik dan menunjukkan sikap sportif. Indikator. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas kelompok dalam permainan yang membutuhkan kerjasama. Peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Langkah-langkah. Membentuk kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Memberikan tugas kelompok yang membutuhkan kerjasama. Mengajarkan nilai-nilai sportivitas melalui diskusi dan contoh konsep. Keterlibatan peserta didik, siswa dapat memilih anggota tim mereka sendiri dan berdiskusi untuk menentukan strategi permainan. Yang melestarikan budaya bangsa. Capaian, pada akhir program, 90% peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 permainan tradisional yang berasal dari daerahnya. Indikator. Peserta didik dapat menjelaskan sejarah dan makna dari permainan tradisional yang mereka mainkan. Peserta didik dapat mengajarkan permainan tradisional kepada teman atau keluarga. Langkah-langkah. Mengundang narasumber yang ahli dalam permainan tradisional. Membuat dokumentasi video atau poster tentang permainan tradisional. Mengadakan lomba membuat permainan tradisional dari bahan bekas. Keterlibatan peserta didik, siswa dapat melakukan riset tentang permainan tradisional di daerahnya dan mempresentasikan hasil temuan mereka. 4. Memberdayakan peserta didik. Capaian, pada akhir program, 80% peserta didik merasa memiliki program ini dan berperan aktif dalam setiap kegiatan. Indikator. Peserta didik memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan program. Peserta didik berani mengambil inisiatif dalam memimpin permainan. Langkah-langkah. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Mengadakan rapat kelas untuk membahas perkembangan program. Menunjuk siswa sebagai ketua kelompok atau pemimpin permainan.
Keterlibatan peserta didik, siswa itu sebagai siswa ketua dapat terlibat dalam dan semua anggotanya, aspek jadi program, sebagai pemimpin. mulai dari perencanaan, Mereka yang merencanakan pelaksanaan, hingga evaluasi. sampai 5. Membangun komunitas belajar. Capaian, terbentuknya komunitas belajar yang positif dan inklusif di mana semua anggota saling mendukung dan menghargai. Langkah-langkahnya, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan program. Mengundang tokoh masyarakat untuk berbagi pengalaman tentang permainan tradisional. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. 1. Skala program dan target populasi. Skala, program ini akan dilaksanakan sebagai kegiatan kokurikuler di sekolah. Target populasi, seluruh siswa kelas 6 di UPT SPM SDN 107.393 SM. Diski, jumlah peserta diperkirakan sekitar 38 siswa. 2. Pengaturan program. Waktu pelaksanaan, program akan dilaksanakan selama 1 minggu dengan pertemuan 1 kali sehari selama durasi pertemuan 5 jam. Tempat pelaksanaan, lapangan sekolah, untuk permainan yang membutuhkan ruang yang luas. Ruang kelas, untuk kegiatan diskusi, pembuatan alat peraga, atau permainan dalam ruangan. Aula sekolah, untuk acara-acara khusus seperti festival permainan tradisional. Jadwal pelaksanaan akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan sekolah lainnya dan ketersediaan fasilitas. 3. Anggota komunitas belajar. Guru Jok, sebagai fasilitator utama, Guru Jok akan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Siswa, sebagai peserta aktif, siswa akan terlibat dalam semua kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Orang tua, sebagai pendukung, orang tua dapat memberikan dukungan moral dan materi, serta ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan. Komite sekolah memberikan dukungan finansial dan fasilitas. Guru lain dapat memberikan masukan dan bantuan dalam berbagai aspek program, misalnya guru seni untuk membuat poster atau guru bahasa Indonesia untuk membuat cerita tentang permainan tradisional, atau dapat mengajarkan siswa sebagai presenter olahraga yang dapat menceritakan jalannya suatu permainan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu juga sebaliknya guru bahasa Inggris dapat mengajarkan siswa sebagai presenter berbahasa Inggris yang baik dan benar, maupun guru-guru bidang studi lainnya. 4. Kolaborasi dengan komunitas luar sekolah. Tokoh masyarakat, mengundang tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang permainan tradisional untuk berbagi cerita dan pengalaman. Sekolah lain berkolaborasi dengan sekolah lain untuk mengadakan kegiatan bersama, seperti festival permainan tradisional. 5. Struktur kegiatan mingguan. Hari 1. Pengenalan program, diskusi tentang permainan tradisional, dan pemilihan jenis permainan. Hari 2-3, pembelajaran teknik permainan, latihan, dan pertandingan. Hari 4, evaluasi program dan pembuatan laporan. Hari 5, kegiatan serupa dengan variasi permainan. Hari 6, festival permainan tradisional. 6. Penggunaan aset. Lapangan sekolah digunakan untuk permainan yang membutuhkan ruang yang luas atau membuat lapangan untuk permainan. Ruang kelas digunakan untuk diskusi kelompok, membuat poster, atau bermain permainan yang tidak membutuhkan banyak ruang. Keterampilan guru, Guru Jok dapat menggunakan kemampuannya dalam merancang kegiatan yang menyenangkan dan menantang. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam komunitas belajar, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta didik. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. SDN 107.393 SM. Diski memiliki berbagai sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan program ini. Sumber daya tersebut antara lain: 1. Sumber daya manusia. Guru Jok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang olahraga dan pendidikan jasmani. Siswa yang memiliki potensi dan semangat untuk belajar dan bermain. Orang tua siswa yang mendukung kegiatan sekolah.
Kepala sekolah, guru dan staf pegawai sekolah lainnya yang dapat memberikan bantuan teknis. 2. Sumber daya fisik. Lapangan sekolah yang luas dan dapat digunakan untuk berbagai jenis permainan. Ruang kelas yang dilengkapi dengan fasilitas seperti papan tulis, spidol, dan proyektor. Alat olahraga yang dapat digunakan untuk modifikasi permainan tradisional. 3. Sumber daya keuangan. Anggaran sekolah yang dapat dialokasikan untuk pengadaan alat peraga atau hadiah. Sumbangan dari orang tua atau komunitas. Implementasi asset-based thinking. Untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, kita dapat menerapkan pendekatan asset-based thinking. Artinya, kita fokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki sekolah, bukan pada kekurangannya. Kalau kurangnya Berikut banyak. adalah implementasi asset-based thinking dalam program Kurangnya ini. yang kita pikirkan untuk Melibatkan siswa, mengikut sertakan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan program sejak awal. Siswa dapat memberikan ide-ide kreatif untuk permainan, membantu membuat alat peraga, dan menjadi pemimpin kelompok. Memanfaatkan keterampilan guru, memberikan kesempatan kepada guru lain untuk berbagi keahliannya. Misalnya, guru seni dapat membantu membuat poster atau dekorasi, sedangkan guru bahasa Indonesia dapat membantu membuat cerita tentang permainan tradisional. Mengoptimalkan fasilitas sekolah, menggunakan lapangan sekolah secara fleksibel untuk berbagai jenis permainan. Ruang kelas dapat didekorasi dengan tema permainan tradisional untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Membangun kemitraan, membangun kerjasama dengan komunitas sekitar, seperti tokoh masyarakat, lembaga kebudayaan, atau sekolah lain. Menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti video, audio, atau presentasi untuk memperkaya materi pembelajaran. Penerapan. Guru Biok. Selain mengajar teknik permainan, guru Biok juga dapat menjadi fasilitator diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Siswa dapat membuat kelompok kecil untuk mendiskusikan dan memilih jenis permainan yang ingin mereka mainkan. Mereka juga dapat membuat poster atau video pendek tentang permainan tradisional. Orang tua dapat membantu dalam pembuatan alat peraga atau menyediakan makanan ringan untuk acara-acara khusus. Dengan menerapkan asset-based thinking, kita dapat menciptakan program yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Selain itu, kita juga dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara seluruh anggota komunitas sekolah. Rencana evaluasi program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala. Evaluasi program ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mendapatkan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan, baik selama pelaksanaan program maupun setelah program selesai. 1. Subjek evaluasi. Peserta didik. Sebagai subjek utama, siswa akan menjadi fokus utama dalam pengumpulan data untuk mengetahui tingkat keterlibatan, pemahaman, dan perubahan perilaku mereka. Guru Biok. Sebagai fasilitator, guru Biok akan memberikan masukan mengenai kendala dan keberhasilan dalam pelaksanaan program. Orang tua siswa. Sebagai pendukung, orang tua akan memberikan umpan balik mengenai dampak program terhadap anak-anak mereka. Guru dan staf pegawai sekolah lainnya. Sebagai anggota komunitas belajar, staf sekolah lainnya dapat memberikan masukan dari perspektif mereka. 2. Alat pengumpulan data. Angket kuesioner. Untuk peserta didik, pertanyaan akan mencakup tingkat kesenangan, pemahaman tentang permainan tradisional, perubahan perilaku, dan saran untuk perbaikan program. Untuk guru, orang tua, dan staf, pertanyaan akan fokus pada keberhasilan program dalam mencapai tujuan, kendala yang dihadapi, dan saran untuk perbaikan. Observasi. Melakukan observasi langsung terhadap partisipasi siswa dalam permainan, interaksi sosial, dan perubahan perilaku. Membuat catatan lapangan untuk mendokumentasikan hasil observasi. Wawancara mendalam. Dilakukan dengan beberapa siswa, guru, dan orang tua secara acak untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman mereka dalam program. Dokumentasi. Mengumpulkan foto, video, dan catatan kegiatan selama pelaksanaan program. 3. Prosedur pengumpulan data. Sebelum program, melakukan survei awal untuk mengetahui pengetahuan dan minat siswa terhadap permainan tradisional. Selama program, melakukan observasi secara berkala, mengumpulkan data dari angket yang diisi oleh siswa, guru, dan orang tua,
serta melakukan wawancara mendalam. Setelah program, melakukan survei akhir untuk mengukur perubahan yang terjadi pada peserta didik, serta mengumpulkan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. 4. Analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif akan digunakan untuk memahami makna di balik data, sedangkan analisis kuantitatif akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. 5. Jadwal evaluasi. Evaluasi awal sebelum program dimulai. Evaluasi proses selama program berlangsung setiap akhir minggu. Evaluasi akhir setelah program selesai. 6. Pemilihan sampel. Peserta didik. Semua peserta didik akan diajak untuk mengisi angket. Untuk wawancara mendalam, akan dipilih beberapa siswa secara acak dari setiap kelas. Guru. Semua guru yang terlibat dalam program akan diminta untuk mengisi angket. Orang tua dari siswa yang mengikuti program akan diminta untuk mengisi angket. Staf sekolah. Semua staf sekolah yang terlibat dalam program akan diminta untuk mengisi angket. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, kita dapat mengetahui sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya dan apa saja yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan program yang lebih baik. Kemungkinan tantangan dan solusi implementasi program. 1. Memahami tantangan. Implementasi program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala tentu akan menemui berbagai tantangan. Beberapa kemungkinan tantangan yang dapat dihadapi antara lain. Minat siswa terhadap permainan tradisional mungkin tidak konsisten sepanjang program. Kurangnya variasi permainan, pilihan permainan tradisional yang terbatas dapat membuat siswa cepat bosan. Keterbatasan waktu, jadwal kegiatan sekolah yang padat dapat membatasi waktu pelaksanaan program. Perbedaan kemampuan fisik, tidak semua siswa memiliki kemampuan fisik yang sama, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam permainan. Kurangnya dukungan dari orang tua, beberapa orang tua mungkin kurang mendukung program ini atau memiliki pandangan yang berbeda tentang permainan tradisional. 2. Rencana solusi dan pengambilan keputusan. Membuat program lebih menarik. Solusi: mengadakan variasi permainan setiap pertemuan, melibatkan siswa dalam pemilihan permainan, dan menggabungkan permainan tradisional dengan elemen modern, misalnya, permainan tradisional dengan musik kekinian. Pengambilan keputusan, melibatkan siswa dalam diskusi untuk menentukan jenis permainan yang ingin mereka mainkan. Guru dapat memfasilitasi diskusi dan memberikan alternatif pilihan. Menyesuaikan program. Solusi: membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan kemampuan fisik dan minat. Menyediakan variasi permainan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. Pengambilan keputusan: melakukan observasi awal untuk mengetahui kemampuan fisik dan minat siswa. Guru dapat berkonsultasi dengan rekan sejawat atau ahli dalam bidang pengembangan anak untuk mendapatkan saran. Meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Solusi: mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program dan manfaatnya. Meminta orang tua untuk terlibat dalam kegiatan program, misalnya sebagai pendamping atau sukarelawan. Pengambilan keputusan: membentuk kelompok kerja yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua untuk merencanakan kegiatan yang melibatkan orang tua. 3. Menggerakkan komunitas belajar. Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari dalam modul 3. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: membangun kesepakatan bersama, melakukan diskusi dengan semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan mengenai tujuan, strategi, dan evaluasi program. Memberdayakan peserta, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Membangun jaringan kerjasama, membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak yang dapat mendukung program ini. Mempelajari dari pengalaman, menganalisis hasil evaluasi untuk memperbaiki program di masa mendatang.
Dengan menerapkan pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif, diharapkan tantangan-tantangan yang muncul dapat diatasi dengan baik dan program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala, dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam olahraga sportif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu presentasi tentang rencana tindak lanjut saya yang nantinya mungkin bisa diterapkan dalam proyek P5, dikolaborasikan dengan bidang studi yang lainnya. Sebelum kita tutup kegiatan, ada yang mau bertanya seputar tentang rencana tindak lanjut? Silakan Bu Hana. Ya, perkenalkan saya Ibu Hana Kristianita. Ada yang mau saya tanyakan Pak? Tolong memberikan contoh permainan hadang ini seperti apa Pak? Kami kurang paham. Terima kasih. Baik, permainan hadang itu untuk di Sumatera Utaranya namanya permainan Margala. Itu di daerah Papua Barat sering dimainkan. Kalau kita sering dengar itu yang paling awam itu permainannya gobak sodor. Nah itu dia, galasin. Nah ini hampir sama, jadi tinggal perspektif bahasa saja. Cuma kenapa sekarang namanya hadang? Karena hadang sudah dipatenkan di Kemenpora dan sudah dipertandingkan. Dia ada liga pelajarnya namanya Liga Hadang Indonesia. Liga hadang ya, hadang ya, ada yang masuk. Jadi permainan tradisional yang permainan rakyat ini yang tempo-tempo dulu dibangkitkan kembali. Karena apa, minat siswa itu sudah mulai berkurang untuk aktivitas gerak sekarang. Kebanyakan orang siswa tersebut berfokus duduk, main gadget atau cerita sana sini. Jadi aktivitas gerak dalam tubuh tidak ada terlaksana di dalam kegiatannya satu hari. Itu yang mungkin bisa pemicu atau mengganggu kesehatannya atau motivasinya dalam belajar di kelas. Jadi kami mungkin dalam bagian guru PJOK mengusulkan atau menyarankan satu permainan tradisional yang di dalamnya ada aktivitas gerak untuk kebutuhan peserta didik yang bisa diterapkan dalam proyek P5 di sekolah kita. Mungkin itu. Bu Ana, ada lagi yang mau dipertanyakan? Siap, Bu Yani, silakan. Baik, terima kasih diberi kesempatan kepada saya. Saya Ibu Erni Sitorus, salah satu E3K yang lulus dalam sekolah 107393. Saya ingin bertanya dalam permainan tradisional yang sudah dipaparkan oleh Bapak, apakah di sini perlu pembelajaran berdiferensiasi? Karena kemampuan anak yang tadi Bapak katakan berbeda-beda, gerak ataupun kemampuan menerima dari arahan Bapak sebagai pejok itu berbeda-beda. Apakah ini bisa juga dimasukkan dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk pelajaran pejok? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yani. Mungkin untuk perspektif pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya kita harus paham dulu itu diferensiasi itu apa. Nah, apa-apa saja diferensiasi dalam pembelajaran. Jadi diferensiasi itu ada 3. Ada konten. Nah, konten itu seperti ini contohnya. Ada proses. Nah, proses itu yang bisa nanti penerapannya langsung ke anak-anak. Proses itu bisa berbeda-beda. Jadi semua anak wajib ikut terlibat. Jadi biasanya per pos, anak-anak dibagi pos. Tapi intinya tidak ada isu-isu gender di situ, isu-isu disabilitas, isu-isu obesitas. Tidak ada dalam satu pembelajaran itu terjadi kembali. Jadi dalam proses diferensiasi itu kalau bisalah kita kolaborasikan semua siswa dalam satu aplikasi aksi nyata pembelajaran. Itu diferensiasi proses. Jadi semua ikut terlibat. Ya biasanya mungkin di PJOK itu yang gemuk ya otomatis paling duduk manis dia.
Iya, iya, Bu. Itu kenyataannya itu. Kalau di saya mungkin penerapannya baru mulai saya mengikuti kegiatan di klub ini, memang perspektif perubahan pola pikir saya sudah mulai agak berubah. Cuma karena memang ada kekurangan sedikit itu yang memang yang mengurangi untuk pembelajaran itu belum sempurna. Ya, jadi itu diferensiasi proses. Ada terakhir diferensiasi produk. Nah, produk itu aplikasinya nanti di pesta terakhir untuk P5, proyek P5. Jadi mungkin itu bisa jadi pentas seni, festival budaya, ya. Jadi pelaksanaannya itu murni anak-anak yang melaksanakan, itu produk. Jadi anak-anak bisa menciptakan hasil produk kerjaannya. Kalau di kami ini produk produk gerak dalam satu permainan ini nanti diterapkan, semua berbagi peran di situ. Jadi semua bukan satu tim, bukan main semua. Jadi target di sini 38, enggak 38 yang main. Hadang ini dia kalau sekarang ada 10 satu tim, berarti kalau 2 ada 20. Berarti kan ada 18 lagi, kemana? Duduk manis kan tidak. Jadi berbagi peran seperti yang tadi, kolaborasi guru PJOK dengan guru bahasa. Ada anak-anak yang pintar berbahasa, bagus berbahasa, diajarkan bagaimana dia berbahasa pada saat sebagai presenter olahraga bahasa Indonesia. Ya baik Bapak Ibu, selamat sore saudara-saudara ini. Kita menyaksikan hari ini pertandingan antara tim lawan yang guru bahasa Inggrisnya cari anaknya yang memang mau berperan sebagai presenter olahraga. Good evening, ladies and gentlemen. We please our real team Henry dan Muslim sana. Jadi kolaborasi semua, termasuk nanti ada juga guru agama, bagaimana untuk sportivitas kasih di dalamnya. Jadi semua beraktivitas atau berkolaborasi dalam satu pembelajaran. Produk di aksi nyata kami nanti bisa berupa SEM, dia namanya Sport Education Model. Jadi semua peserta didik berperan di situ, termasuk sebagai wasitnya pun mereka, sebagai pelatihnya pun mereka. Jadi 38 peserta didik itu tidak ada yang duduk manis, semua berperan. Tidak ada yang dikatakan masuk isu-isu di sini, isu-isu perundungan. Jadi semua yang tidak aktif pun bisa aktif, yang malas mudah-mudahan bisa menjadi tidak malas. Mungkin seperti itu. Ada lagi sebelum kita tutup, Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, demikianlah pemaparan saya tentang rencana tindak lanjut saya RTL program kegiatan gembira bersama permainan tradisional Hadang Margala. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang berikan untuk penguatan komunitas belajar di UPT SPF SDN 10739 Sendiksi. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam olahraga sportif.